Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fitria Sari dan Tasa Fadila. Kami dari kelompok 6 dan rekan-rekan kami ada Mira dan Raihan. Kami hadir sebagai perwakilan kelompok untuk membuat video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Islam dan transformasi sosial budaya masyarakat Nusantara yang merujuk pada buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 1. Yuk, kita mulai pembahasannya. Semoga penjelasan ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, di video ini kita punya 9 pembahasan yang bakal dijelasin secara singkat, yaitu ada pertarungan transformasi, Islamisasi dan transformasi Nusantara, faktor psikososial, peranan raja dan istana, komunitas internasional, kemudian ada identitas baru, dua level transformasi, haji dan transformasi masyarakat. Terus yang terakhir ada pola-pola transformasi. Materi yang pertama ada pertarungan transformasi. Sejarah Islam di Nusantara itu sebenarnya proses perubahan peradaban yang begitu panjang karena ketemu banyak pengaruh besar dari luar seperti India, China, Islam sampai ke barat. Di awal, pengaruh India paling kuat lewat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekitar abad ke-13, Islam mulai masuk ke Nusantara dengan cara yang damai. Penyebarannya banyak lewat para pedagang dan sufi. Bukan lewat perang, akan tetapi lewat perdagangan, dakwah, pendidikan, seni, dan juga perkawinan. Setelah itu, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, proses Islamisasi makin kuat karena didukung oleh para raja dan istana, lalu diikuti oleh masyarakatnya. Jadi, Islamisasi ini bukan cuma soal pindah agama, akan tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya yang besar. Sampai akhirnya Nusantara ini dikenal sebagai kawasan dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Selanjutnya ada Islamisasi dan transformasi Nusantara. Islamisasi di Nusantara itu sebetulnya menarik banget, soalnya Islam bisa menyebar luas walaupun asalnya jauh dari Timur Tengah dan gak dibawa sama organisasi besar. Pada awalnya, memang Nusantara sudah kuat dengan budaya Hindu-Buddha, akan tetapi Islam masuk pelan-pelan dan menyesuaikan dengan tradisi lokal, jadi nggak terasa asing. Sejak abad ke-15, Islam mulai jadi identitas utama masyarakat dan ikut mengubah kehidupan sosial sampai politiknya. Ajarannya yang begitu sederhana, menekankan kesetaraan, dan gak ribet, bikin Islam tuh jadi gampang diterima banyak orang. Ditambah lagi, penyebarannya dilakukan secara damai lewat para ulama dan sufi. Berbeda dengan Kristen yang pada masa kolonial sering datang bareng lewat kekuasaan. Nah, justru dari situ posisi Islam di Nusantara tuh makin kuat dan akhirnya jadi bagian jati diri serta kesadaran spiritual masyarakat. Selanjutnya, faktor psikososial. Islamisasi di Nusantara tidak hanya terjadi karena dakwah, politik, atau ekonomi, tetapi juga karena faktor psikososial, yaitu bagaimana masyarakat pribumi merasakan, memahami, dan menafsirkan kondisi sosial di sekitarnya, lalu mengambil keputusan untuk masuk Islam sebagai perubahan identitas hidup. Nah, pada abad ke-15 hingga ke-16, Nusantara berada dalam jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Wilayah ini terhubung dengan Cina, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Barang-barang seperti rempah-rempah, kayu,
dan hasil bumi Nusantara sangat diminati di pasar dunia. Dalam jaringan ini, pedagang Muslim tampil sebagai kelompok yang kuat, makmur, dan memiliki jaringan luas. Nah, kondisi tersebut tuh memang membuat masyarakat pribumi melihat Islam sebagai jalur untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Namun, faktor ekonomi bukan alasan utama masuk Islam. Ekonomi hanya menjadi pintu awal, sedangkan yang lebih kuat adalah pengaruh psikologis dan sosial yang dirasakan masyarakat. Melalui Islam, masyarakat pribumi merasakan harapan baru, menjadi bagian dari komunitas Islam internasional. Ada rasa kebersamaan, saling percaya, dan peluang yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan perdagangan. Masuk Islam berarti tidak hanya hidup lebih sejahtera, tetapi juga merasa setara dan diakui dalam dunia yang lebih luas. Pendekatan psikososial menekankan bahwa emosi, harapan, dan imajinasi sangat mempengaruhi keputusan manusia. Keinginan untuk naik status sosial, hidup lebih baik, dan memiliki identitas yang bermakna mendorong masyarakat Nusantara menerima Islam. Karena itu, Islamisasi bukan sekedar peristiwa ekonomi atau politik, tetapi juga proses batin dan kultural. Jadi, Islamisasi di Nusantara dipercepat oleh 3 hal utama: peran perdagangan, kondisi internasional yang kosmopolit, dan pencairan identitas baru oleh masyarakat pribumi. Faktor psikososial membantu kita memahami bahwa masuk Islam adalah pilihan sadar yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu peranan raja dan istana. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, peran raja dan istana sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Banyak sejarawan menegaskan bahwa penyebaran Islam bukan hanya datang dari rakyat bawah atau pedagang, tetapi juga perjalanan kuat lewat istana kerajaan. Bahkan, di banyak wilayah, istana justru berkembang cepat setelah para raja lebih dulu masuk Islam. Alasan pertamanya, posisi raja di Nusantara sangat istimewa di mata rakyatnya. Dalam kepercayaan lama, raja dianggap sebagai sosok suci, bahkan sering dipandang sebagai titisan dewa atau wakil Tuhan di bumi. Raja bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual. Karena itu, rakyat yang sangat patuh dan apapun keputusan raja biasanya diikuti oleh masyarakat tanpa banyak penolakan. Maka ketika raja memeluk Islam, rakyat pun dengan mudah ikut masuk Islam. Alasan kedua, hubungan erat antara istana dan perdagangan internasional. Islamisasi terjadi pada masa perdagangan sedang ramai-ramainya, terutama abad ke-15 sampai ke-17. Hampir semua kerajaan besar berada di wilayah pelabuhan dan terhubung dengan jaringan dagang dunia. Para pedagang besar saat itu banyak yang Muslim seperti Arab, India, dan Cina. Dalam konteks ini, Islam sering disebut sebagai agama istana karena berkembang melalui hubungan antara kerajaan dan para saudagar Muslim. Dari pelabuhan ke pelabuhan, Islam menjembar mengikuti jalur perdagangan. Alasan ketiga yaitu dampak besar ketika raja masuk Islam terhadap perubahan masyarakat. Dalam sistem kepercayaan lama, taat kepada raja sama dengan taat kepada Tuhan. Karena itu, saat raja memutuskan masuk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan, rakyat pun mengikuti secara massal. Contohnya, bisa dilihat di Malaka, Goa, Buton, Banjar, Aceh, dan Makassar. Setelah rajanya masuk Islam,
bukan hanya rakyat yang ikut, tapi juga kerajaan-kerajaan tetangga ikut terdorong untuk memeluk Islam. Selain itu, para raja juga berperan sebagai penjaga dan penegak syariat Islam di wilayahnya. Kerajaan berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan masyarakat. Dengan begitu, Islam tidak hanya menjadi agama pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan budaya masyarakat. Jadi, Islamisasi di Nusantara berjalan sangat efektif karena didukung oleh kekuatan politik raja, jaringan perdagangan, dan budaya patuh pada penguasa. Khususnya di kota-kota pelabuhan, Islam berkembang cepat dan kemudian mendorong perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Materi selanjutnya yaitu komunitas internasional. Islamisasi di Nusantara itu nggak lepas dari ramainya perdagangan dunia di abad ke-15 sampai ke-17. Pada waktu itu Selat Malaka jadi jalur yang penting buat nyambungin Nusantara ke berbagai daerah lain. Karena itu kota-kota pelabuhan itu jadi tempat kumpul banyak bangsa dan budaya. Suasananya makin terbuka dan ramai. Islam yang masuk ke Nusantara bukan cuma soal ngajarin soal agama, akan tetapi juga bikin masyarakat ngerasa terhubung sama dunia Islam yang lebih luas. Buat para penguasa, masuk Islam juga jadi langkah cerdas karena bisa nguatin posisi politik, ngelancarin perdagangan, dan nambah relasi kekuasaannya. Makanya, dari awal Islamisasi ini banyak dapat dukungan dari istana dan kalangan para elit. Nah, selanjutnya ada identitas baru. Nusantara itu dari dulu udah jadi tempat ketemunya banyak peradaban. Salah satunya karena jalur perdagangan internasional yang ramai. Apalagi daerah Jawa yang terkenal kaya rempah-rempah. Jadi banyak pedagang dari luar datang. Dari aktivitas datang ini, kehidupan masyarakat pelan-pelan berubah. Orang yang awalnya cuma buruh, rakyat kecil, atau pedagang kecil, itu mulai punya kesempatan buat naik status dan jadi kelompok baru yang lebih berpengaruh. Nah, karena ekonomi berubah, pusat kekuasaannya juga ikut pindah. Kalau dulu kerajaan-kerajaan besar banyak berdiri di pedalaman dan fokus ke pertanian, sekarang justru kota-kota pelabuhan di pesisir yang makin kuat. Nah, dari sinilah Kesultanan Islam mulai muncul. Sistem ekonomi juga nggak lagi cuma soal hasil ladang, tetapi juga udah pakai uang dan terhubung sama perdagangan antar negara. Jadi nilai-nilai lama yang kaku mulai ditinggalkan. Kayak gini, Islam gampang diterima masyarakat karena ajarannya yang lebih egaliter, gak membeda-bedakan kasta. Buat masyarakat kecil, masuk Islam bukan cuma urusan agama, tetapi juga jadi cara buat ningkatin martabatnya, status sosial, dan nyesuaiin diri sama perubahan zamannya. Yang selanjutnya yaitu 2 level transformasi. Proses transformasi Islam di Nusantara berlangsung pada 2 level budaya, yaitu budaya keraton atau istana dan budaya populer atau masyarakat bawah. Keduanya sama-sama mengalami pengaruh Islam, tetapi bentuk dan tujuannya berbeda. Di lingkungan keraton, Islam masuk terutama lewat mitos dan sastra mistik. Mitos-mitos dalam babad atau hikayat menggambarkan raja sebagai sosok suci dan sakti agar rakyat tetap loyal. Contohnya, Raja Jawa dianggap menerima wahyu. Bahkan, Sultan Agung memakai gelar Halifatullah. Sastra mistik juga berkembang untuk menjelaskan kosmologi, tetapi pada akhirnya tetap dipakai untuk memperkuat kekuasaan kerajaan. Walaupun budaya istana masih kuat dipengaruhi Hindu dan Prahindu, jejak Islam terlihat jelas.
Misalnya lewat konsep Nur Roso dan Nur Cahyo yang mirip dengan konsep Nur Muhammad dalam mistik Islam. Dalam bidang politik, beberapa kerajaan menggunakan syariah untuk menjaga wibawa keraton. Kerajaan Demak misalnya menindak ajaran sufistik yang dianggap bisa melemahkan otoritas raja. Karena itu, penerimaan Islam di lingkungan istana cenderung selektif dan defensif. Hanya diterima sejauh mendukung status quo kekuasaan. Berbeda dengan istana, di tingkat masyarakat bawah, Islam diterima lebih luas dan membumi. Budaya populer banyak menyerap nilai dan simbol Islam. Terlihat dari masuknya kosakata Arab ke dalam bahasa daerah serta pengaruh Islam dalam seni musik, sastra, dan kesenian tradisional. Muncul kasidah, gambus, sholawat, hingga kolaborasi modern seperti Bimbo dan Kiai Kanjeng yang memandukan budaya lokal dengan nuansa Islam. Jadi, Islam di Nusantara bertransformasi lewat dua jalur. Di istana bersifat simbolik dan politis, sedangkan di masyarakat bersifat kultural dan hidup dalam keseharian. Yang selanjutnya yaitu haji dan transformasi masyarakat. Ibadah haji punya peran besar dalam transformasi masyarakat Nusantara, jauh melampaui sekedar ritual keagamaan. Sejak awal masuknya Islam, haji sudah menjadi bagian penting dari kehidupan Muslim Nusantara dan terus berfungsi sebagai motor perubahan sosial sampai zaman modern. Kuatnya pengaruh haji muncul karena dua hal utama. Haji adalah kewajiban individu muslim dan sekaligus memiliki dimensi internasional yang membuka pengaruh lintas bangsa. Nah, bagi masyarakat Nusantara, haji bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga menyentuh aspek mental, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perjalanan haji yang jauh dan berat membentuk ketangguhan mental, memperluas wawasan, memperkaya pengalaman spiritual, serta mempertemukan jamaah Nusantara dengan dunia yang lebih luas. Dari sinilah tumbuh kesadaran baru sebagai bagian dari umat Islam global dan sebagai warga dunia. Dalam sejarahnya, haji memiliki beberapa fungsi transformasi penting. Yang pertama, haji erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Banyak saudagar Nusantara memanfaatkan jalur dagang laut untuk berdagang sekaligus berhaji. Hubungan ini sangat kuat terutama sejak abad ke-16 ketika pedagang rempah-rempah Aceh dengan Timur Tengah berkembang pesat dan beriringan dengan aktivitas haji. Kedua, haji menjadi jalur utama mencari ilmu. Banyak jemaah haji Nusantara yang menetap lama di Mekah dan Madinah untuk belajar agama hingga menjadi ulama besar. Mereka dikenal sebagai ulama Jawi dan berperan penting dalam penyebaran ilmu Islam ketika kembali ke tanah air, mendirikan pesantren, serta membimbing masyarakat. Yang ketiga yaitu haji menjadi jembatan masuknya gagasan pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Ide-ide tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dibawa pulang ke jamaah haji dan melahirkan organisasi Islam besar di Indonesia seperti Muhammadiyah, Persis, dan NU yang hingga kini berpengaruh luas. Keempat, haji membuka interaksi internasional yang memperkuat solidaritas umat Islam. Di Tanah Suci, jamaah Nusantara bertemu Muslim dari berbagai negara dalam posisi yang setara. Pergaulan ini menyuburkan semangat anti-kolonial dan membuat haji sering dicurigai oleh pemerintah Belanda. Sampai akhirnya, mereka memperketat dan mengawasi pelaksanaan haji. Yang kelima, di Nusantara, gelar haji memiliki prestise sosial yang tinggi. Para haji dihormati karena perjuangan perjalanannya, kedalaman agama, dan biasanya juga karena kekuatan ekonomi. Hal ini memberi mereka legitimasi sosial dan politik yang besar di tengah masyarakat.
Yang terakhir, yang keenam, haji ikut membentuk kesadaran bangsa. Di Mekah, jauh sebelum Sumpah Pemuda, orang-orang Nusantara dari berbagai daerah berinteraksi memakai bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung dan mendiskusikan kondisi penjajahan di tanah air. Pengalaman ini memang menanamkan benih persatuan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, jadi haji di Nusantara adalah proses transformasi besar yang membentuk cara berpikir, struktur sosial, gerakan keagamaan, hingga kesadaran nasional masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang pola-pola transformasi. Sejak awal kemunculan Islam sebagai agama dan sistem kehidupan, Islam memang punya watak transformatif. Bukan soal akidah, tapi juga sosial dan budaya. Dimanapun Islam hadir, termasuk di Nusantara, ia tidak berhenti di wilayah ibadah saja, tapi ikut membentuk tatanan hidup dan peradaban. Karena ajarannya lengkap, Islam bisa beradaptasi sekaligus mengubah masyarakat yang menerimanya. Nah, kunci utama dari transformasi Islam adalah ajaran Tauhid. Tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah, sehingga manusia dibebaskan dari pemujaan pada benda, manusia, atau kekuatan palsu. Prinsip ini mendorong lahirnya nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan, yang otomatis mengangkat martabat manusia di Nusantara. Dampaknya sangat terasa. Raja tidak lagi dipandang sebagai dewa, tapi sebagai wakil Tuhan. Ini mengubah cara masyarakat melihat kekuasaan dan posisi manusia dalam kehidupan sosial. Ketika Tauhid bertemu dengan budaya lokal Nusantara, lahirlah berbagai pola transformasi. Setidaknya ada 4 pola utama. Nah, yang pertama yaitu penghilangan, yaitu tradisi dan budaya Hindu yang ditinggalkan karena tidak lagi dianggap sesuai. Banyak candi, keraton, dan ritual lama kehilangan fungsi aslinya dan tinggal sebagai peninggalan sejarah atau objek wisata. Tradisi pemujaan sesajen dan ritual tertentu juga makin menyusut seiring meluasnya Islamisasi. Yang kedua yaitu penggantian. Di sini, tradisi lama tidak langsung dihapus, tapi diganti dengan praktik Islam yang sejalan. Contohnya, upacara kematian yang dulu bercorak Hindu berubah menjadi tahlilan, doa bersama, dan haulan dengan nuansa Islam. Nah, yang ketiga tuh penggabungan atau akulturasi, yaitu percampuran Islam dengan budaya lokal. Dari sini lahir praktik-praktik sinkretik seperti selamatan, ruatan, sekaten, dan grebeg maulud. Di beberapa komunitas, unsur Islam dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dalam satu tradisi. Yang keempat itu penciptaan, yaitu lahirnya tradisi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Misalnya ibadah haji, Idul Fitri dengan tradisi mudik, Idul Adha, Maulid Nabi, ziarah, akikah, khitanan, hingga tradisi keilmuan seperti pengajian, pesantren, kajian kitab, dan tarekat. Jadi, Islam di Nusantara tidak bekerja dengan satu cara. Ia bisa menghapus, mengganti, menggabungkan, atau menciptakan tradisi baru. Dari sinilah lahir wajah Islam Nusantara yang beragam, hidup, dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, kesimpulannya, dari proses Islamisasi yang berlangsung terutama sejak abad ke-15 sampai ke-17, ada beberapa perubahan sosial budaya penting yang perlu diingat. Yang pertama, terjadi perubahan dari masyarakat Nusantara yang sebelumnya bersifat lokal dan religion menjadi bagian dari dunia global dan kosmopolitan. Hal ini terjadi lewat perdagangan internasional, jauh sebelum istilah globalisasi dikenal di abad ke-20. Masyarakat Asia Tenggara termasuk Nusantara
sebenarnya sudah terlibat dalam jaringan perdagangan dunia yang dikuasai para pedagang Arab dan Cina. Yang kedua itu terjadinya perubahan status sosial dan ekonomi. Banyak penduduk Nusantara yang awalnya hanya petani kecil dan buruh ladang, kemudian naik status menjadi pedagang dan orang-orang kaya baru. Namun, perubahan ekonomi ini bukan tujuan utama, melainkan dampak dari perubahan identitas mereka sebagai muslim dan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Yang ketiga tuh terjadi pergeseran pusat ekonomi. Jika sebelumnya kegiatan ekonomi berpusat di pedalaman dan sistem pertanian dan pesawahan, maka setelah Islamisasi pusat ekonomi bergeser ke wilayah pesisir dan pelabuhan. Kota-kota seperti Malaka, Cirebon, Banten, Aceh, Makassar, Ternate, dan Palembang berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Selanjutnya, yaitu keempat, perubahan juga terlihat pada jenis aktivitas ekonomi. Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada pertanian darat, tetapi juga mulai mengembangkan ekonomi laut seperti perikanan, pelayaran, serta kegiatan ekspor-impor barang dagang. Yang kelima, yaitu terjadi perubahan dalam sistem politik. Nah, bentuk kerajaan lama perlahan berubah menjadi kesultanan. Seiring dengan meluasnya pengaruh politik Islam di Nusantara, Islam memberi warna baru dalam kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Secara keseluruhan, Islamisasi di Nusantara pada dasarnya adalah proses transformasi sosial budaya. Ketika masyarakat Nusantara memeluk Islam dan terhubung dengan dunia internasional, mereka mengalami perubahan identitas, kesadaran, dan cara berpikir, serta orientasi hidup, juga jenis aktivitas sosialnya. Dari perubahan inilah lahir berbagai tradisi, lembaga, dan pola kehidupan baru yang sebelumnya belum ada. Proses panjang inilah yang akhirnya membentuk integrasi antara keislaman dan keindonesiaan yang hasilnya masih bisa kita lihat dan rasakan sampai sekarang. Nah, segitu dulu ya teman-teman pembahasan dari kami. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.